Oke, di video kali ini saya ingin memberikan tip memilih nama domain ya teman-teman. Silakan nanti diperhatikan. Di sini saya ingin membagikan bagaimana nanti teman-teman bisa memilih nama domain untuk brand bisnis teman-teman ya. Baiklah, kita langsung saja. Untuk yang pertama, tip yang pertama yaitu pilih nama domain yang singkat dan mudah diingat ya. Jadi teman-teman usahakan memilih nama domain maksimal adalah 3 suku kata, jadi jangan lebih dari 3 suku kata. Teman-teman cukup pilih, kalau bisa usahakan 1 atau 2 suku kata seperti Yahoo, Google, itu kan nama-nama yang sangat mudah diingat ya, jadi singkat dan mudah diingat. Kemudian yang kedua yaitu pastikan nama domainnya mudah diketik. Jadi ketika orang membaca nama domain, otomatis mereka dengan mudah akan mengetik nama domain teman-teman tersebut. Jadi tidak menggunakan huruf maupun angka-angka yang rumit untuk diingat ya. Jadi usahakan nanti teman-teman memilih nama domain itu menggunakan kata saja. Jadi jangan dicampur dengan huruf maupun karakter-karakter yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu selipkan kata kunci jika perlu. Ini opsional ya teman-teman ya. Jadi ini biasanya digunakan ketika kita menjalankan bisnis MLM ataupun produk ya. Misalkan teman-teman menjual sepatu atau teman-teman menjalankan bisnis MML seperti misalkan eco racing. Nah, teman-teman mungkin berada di wilayah Jogja, nanti teman-teman bisa menyelipkan kata kunci misalkan eco racing Jogja atau eco racing Jakarta seperti itu ya. Jadi nanti nama domainnya usahakan menggunakan kata kunci jika perlu, atau misalkan jika berkaitan dengan digital marketing misalkan cara bikin website.com misalkan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi usahakan membuat menyelipkan kata kunci jika perlu, tapi ini hanya opsional. Kemudian yang keempat yaitu gunakan nama brand untuk nama domain teman-teman. Jadi brand ini istilahnya teman-teman membangun sebuah brand ya, dimana nanti brand ini akan menjadi merek teman-teman ke depannya. Jadi usahakan menggunakan brand yang teman-teman sudah rancang sebelumnya, bahwa brand ini nanti bisa menjadi sebuah bisnis yang besar ke depannya. Kemudian yang kelima, pilih nama yang akan selalu relevan untuk jangka panjang. Jadi nama domain yang teman-teman pilih itu usahakan bisa bisa relevan untuk jangka waktu unlimited ya. Jadi nanti misalkan sudah berjalan 1 atau 5 tahun dan nama domainnya sudah tidak relevan, teman-teman harus membuat atau mencari nama domain baru, kan seperti itu kan tidak bagus untuk sebuah bisnis. Jadi teman-teman usahakan memilih nama domain yang relevan untuk jangka panjang. Jadi paham ya teman-teman ya yang saya maksudkan di sini. Kemudian yang keenam yaitu cantumkan nama daerah jika perlu untuk sebuah produk. Sama ini seperti kata kunci tadi ya. Jadi namanya teman-teman misalkan tinggal di Jogja atau Jakarta, misalkan menggunakan madu murni Jogja, misalkan madu asli Jakarta seperti itu. Jadi itu untuk produk-produk fisik ya, biasanya seperti ini, nama-nama domain seperti ini. Kemudian yang ketujuh yaitu pilih extension yang populer. Extension yang sangat populer yaitu .com ya, ada juga .id, .net, .org, .web.id, .co.id dan lain sebagainya. Tapi saya sarankan teman-teman tidak memilih extension yang .co.id ya, karena nanti ini berhubungan dengan pajak. Jadi nanti bisnis teman-teman akan dipantau oleh pajak jika menggunakan extension .co.id. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ke-8, pastikan domainnya belum digunakan orang lain, karena satu nama domain itu hanya untuk satu orang, jadi atau satu bisnis. Jadi tidak mungkin
domain itu nanti bisa double ya teman-teman ya. Jadi hanya satu bisnis ataupun satu orang. Jadi satu nama domain hanya untuk satu orang. Jadi pastikan domainnya belum digunakan oleh orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu segera beli jika domain masih tersedia. Jangan sampai nanti teman-teman hari ini sudah menemukan nama domain yang bagus, teman-teman lupa, kemudian besok mau membeli nama domain tersebut ternyata sudah digunakan oleh orang lain. Nah, itu sangat sayang sekali. Jadi begitu nanti teman-teman sudah menemukan nama domain, langsung saja dibeli jika memang masih tersedia. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman, cara tip memilih nama domain yang bagus atau yang baik. Nanti teman-teman silahkan pilih untuk produk maupun bisnis teman-teman, agar nanti bisnis teman-teman bisa berjalan untuk jangka yang panjang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.